Teman-teman, lagi bersama saya Surya Dusmana Algayuni. Dalam kesempatan yang istimewa ini, bersama kita sudah bergabung Dr. Marini Puspitasari, Magister Kedokteran, Spesialis Paru. Kita akan ngobrol dengan dokter ini seputar paru dan kegiatan beliau saat ini. Langsung saja kita ngobrol dengan dokter ini. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, Bang Yuswadi. Apa kabar, dok? Alhamdulillah sehat. Abang gimana, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Bang? Alhamdulillah sehat. Kami di London sudah 1 bulan setengah musim gugur. 1 bulan setengah lagi akan musim dingin. Di Indonesia lagi musim apa nih? Kebetulan di daerah saya lagi musim hujan, Lagi Bang. musim hujan ya? Lagi Dokter musim ini hujan. dinasnya di mana sekarang? Alhamdulillahnya saya berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. Kemudian ada juga di Rumah Sakit Gayo Medical Center dan praktek sorenya di Apotek Mentari 3, Bang. Ya, tiga ya, luar biasa ya. Dan ini dok, sebelum kita membahas tentang paru, pasiennya, kemudian bagaimana kondisi penyakit paru di tempat dokter. Ngomong-ngomong, kenapa sampai mengambil spesialis paru ini? Ya, mungkin sebenarnya saya nggak ada rencana untuk sekolah lagi ya, Bang Yusradi. Ya. Jadi awalnya saya bertugas di RSUD Datu Beru pada tahun 2012. Kemudian saya di situ menjadi dokter umum yang tugas saya berpindah-pindah. Jadi saya pernah bertugas menjaga IGD, kemudian menjadi dokter ruangan, yang mana dokter ruangannya pun berpindah-pindah, mulai dari dokter ruangan di ruang jiwa, menjadi dokter ruangan di ruang penyakit dalam, maupun dokter ruangan di ruang penyakit paru, Bang Jadi. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun saya bertugas di RSUD Datu Beru, eh, saya merasa saya tertarik untuk menangani pasien-pasien di bagian paru gitu. Ya, jadi dari pengalaman kerja tadi, atas dasar ketertarikan kemudian mengambil spesialis paru. Iya Dan benar. sebelum mengambil spesialis paru, ini dari sisi tenaga medisnya, apakah memang sudah ada dokter paru di daerah dokter ini? Atau di rumah sakit tadi? Kebetulan pada saat saya berencana untuk sekolah, eh, hanya satu, Bang Yusradi. Kemudian, Benar, Bang ya Yusradi. lanjut kuliah lagi, spesialisnya di mana waktu itu? Saya kuliahnya di Universitas Sumatera Utara, USU. Iya, jadi dari Aceh ke Medan ya. Ya, Pertimbangan ke ngambil Medan, USU? benar, Bang Yusradi. Karena ya pertama udah pasti saya seorang ibu, biarpun saya di satu sisi wanita karir, adalah seorang dokter yang harus melayani pasien, tapi tetap marwahnya saya adalah seorang ibu. Jadi saya mempertimbangkan saya harus mengambil sekolah lagi yang tidak jauh dari anak-anak saya gitu. Jadi waktu itu anak-anak tinggal atau ikut ke Medan? Kebetulan memang masa pendidikan spesialis ketika saya tahun 2017 itu untuk semester 1 hingga semester 4 itu memang bisa dibilang waktu yang saya habiskan lebih banyak di rumah sakit sehingga saya rasa alangkah baiknya memang anak-anak di semester 1 sampai semester 4 saya itu memang kebetulan di Takengon dulu Bang Yusradi. Jadi pisah ya, long distance ceritanya. Ya, bisa untuk 2 tahun pertama. Untuk 2 tahun pertama. Dan mengambil spesialis paru berapa tahun? Alhamdulillah saya 7 semester, jadi 3,5 tahun. Jadi di masuk semester kelima sampai ke-7 baru anak-anak ikut ke Medan.
Pindah sekolah. pindah sekolah. Anak-anak waktu itu udah berapa? Dua pemirsa di. Dua ya. Ya, Jadi ini luar biasa sampai long distance kan punya tantangan tersendiri dan memilih ke Medan tadi ya lebih dekat dari Acehnya dan syukurnya di Universitas Sumatera Utaranya tersedia spesialis paru. ya benar. Untuk biaya mandiri atau dapat funding dari pemerintah daerah? Alhamdulillahnya memang untuk awal saya tes itu saya masih menggunakan uang pribadi. Tapi selanjutnya saya begitu masuk, saya langsung mendaftarkan diri untuk beasiswa daerah. Dan alhamdulillahnya lulus beasiswa daerah, jadi eh, sedikit banyaknya sangat terbantu dengan beasiswa daerah. Biarpun itu sebenarnya tidak cukup ya Bang Suradi, tapi Iya, iya, setidaknya banyak sangat membantu. iya, iya. Karena kan SPP, living cost selama kuliah, belum lagi pikirannya terbagi ke keluarga anak yang berjauhan ya. Bisa Ya, digambarkan ke betul. teman-teman, ini karena kan kedokteran ini kan tidak sedikit ini biayanya. Jadi kalau untuk mengambil spesialis SPP-nya waktu itu berapa? Kemudian living cost di Medan waktu itu kira-kira berapa? Ketika zaman saya itu memang saya ambil spesialis paru sekalian dengan magister kedokteran parunya Bang. Jadi Hmm, double double hmm, pendidikan yang saya jalani. ya, Jadi kalau untuk magisternya itu kurang lebih sekitar 7,5 juta satu semester. mhm, Kemudian untuk PPDS itu sekitar 15 juta. Jadi total satu semester kurang lebih 22,5 satu ya. semesternya Bang Isredi. Dan tadi 3,5 ya, 3 tahun setengah. 3,5 tahun. Ha. Dan tadi kan keluarga tinggal di Takimor. Ini balik lagi ngekos ceritanya seperti S1 ya, atau nyewa rumah? Ya, Ya pasti nyewa rumah ya. karena saya itu tadi saya sewa rumah, tapi sewanya barengan sama teman-teman, Bang Yuswadi. Kebetulan teman-teman saya ada beberapa orang yang memang ambil spesialis juga, teman mereka berbeda jurusan. Ya, jadi dari sisi biaya lebih mudah terbantu Ya, karena lebih ini ringan ya secara bareng-bareng ya. aspek. Iya, betul, Bang Yuswadi. Iya, iya. Di kami dulu Dan tuh ada orang yang satu rumah, berapa? 3 orang. 3 orang ya. Dan ini Ya. ngekosnya di mana? Di area kampus kah? Di Kalau untuk pendidikan spesialis ini memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit dan hmm, kebetulan praktek saya dulu lebih banyak di rumah sakit ada Malik Medan ya. Jadi untuk mengurangi biaya transportasi otomatis kami ambil inisiatif yang dekat dengan rumah sakit ada Malik, Pak Sadi. karena kalau di USU kebetulan dok, saya kan juga alumni USU, cuma beda jurusan. Saya Ya. sastra Inggris, Oh, gitu. jadi kan biasanya anak-anak kedokteran itu kan pintu satu di perumahan dosen. Nah, berarti Ya, ini betul. di Adam Malik ya, daerah seputar Adam Malik. Ya, Kalau untuk ya. beasiswa dari daerah sendiri, kalau boleh tahu berapa yang dibantu waktu itu untuk beasiswa? Kalau beasiswanya, alhamdulillah terbantu 60 juta per tahun. Iya, dan selama pendidikan di cover. Ya, selama pendidikan. Cuman persyaratannya memang kita kan tidak boleh lebih dari masa kurikulum kita. Iya, dan tadi beberapa semester keluarga kan tinggal di Takemon. Dan kemudian ikut juga anak-anak. Ini bagaimana nih tantangannya kuliah saat bersamaan jadi ibu, terus melaksanakan tugas ini bagaimana nih dok?
Ya, itulah yang sangat terberatnya ya Bang Yusradi. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu ya seberapa ibaratnya seberapa harus peran keluarga nomor satu dalam mendorong istri atau suaminya yang ikut program pendidikan spesialis. Karena memang seperti yang saya bilang tadi Bang Yusradi, 4 semester pertama saya sangat sibuk sehingga waktu saya lebih banyak habis di rumah sakit. Jadi otomatis saya tidak bisa fokus ke anak-anak, nggak bisa fokus ke suami. Jadi memang suami harus benar-benar pengertian. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, dengan adanya peran suami yang ikut mengcover peran saya sebagai ibu, jadi terpaksa dia yang merawat anak, mengantar anak sekolah dan lain-lain itu juga hal yang sangat-sangat berperan ketika kita lagi sekolah spesialis baru. Kemudian selain peran dari suami yang ikut sangat-sangat membantu, otomatis keluarga terdekat kita seperti ibu kita, kemudian adik atau abang kita itu juga sangat mempengaruhi karena di mana kala kadang-kadang mungkin suami kita ada halangan atau dia pun sakit. Jadi saudara-saudara kita yang lain bisa ikut membantu untuk merawat anak-anak kita gitu Bang Yusradi. Ya, urusan antar jemput, kadang mesti dititipkan, Ya. situasi tertentu Mm-mm. ada kegiatan, ini anak-anak sama siapa gitu Ya. ya. Iya, Pak. Ya, karena kurang lebih, kenapa saya menanyakan ini dok? Ini untuk gambaran penonton podcast kita, bahwa saat studi, sudah berkeluarga kan ini punya tantangan tersendiri, persis seperti kami, pas di Indonesia dan sudah di Inggris ini, membawa keluarga, ini ibarat rantai kan banyak ngikutin di belakang. Jadi tantangannya pasti Mm-mm. lebih. Dan suami kerjanya Ya. apa? Kebetulan alhamdulillahnya suami wira swasta. Jadi Ya, di bagian eh, penjualan kopi gitu, Bang oke. Iswadi. Oke, Pemasaran jadi kopi. ya pemasaran kopi, jadi lebih punya waktu buat keluarga. Ya, Dan tadi ya, saat dokter ini kuliah, jadi ini bisa dihandle bapak sekaligus ibu ya, dan ya mesti siap dengan situasi itu karena memang ini kan hasil pilihan dan keputusan bersama ya. ya Dan harus. Jadi ya, sebelum saya sekolah tuh memang Bang Suradi harus ini dulu. Kita tuh harus apa ya? Kita harus diskusi dulu memang. Harus minta hmm, persetujuan dulu sama suami, sama keluarga besar kita karena banyak yang dalam masa pendidikan tidak didukung oleh keluarganya tadi, banyak yang putus di tengah jalan. Jadi kan sangat-sangat disayangkan. ya ada kasusnya seperti itu. Dan tentu Banyak, banyak, banyak. banyak juga ya ujiannya dalam tanda kutip ya. Ya karena ini kan long Ya, betul. distance. Kalau nggak saling Ya, percaya, nggak saling mengerti ini kan susah. iya. Nah, Heeh. makanya untuk kasus kami juga, dok, ini sekedar sharing. Jadi ketika Mm. satu berangkat, yang lain juga ikut. Dan buat kami, long distance itu bukan opsi terbaik. Ya, Bukan opsi terbaik karena mudaratnya lebih besar untuk kasus kami. Kalau misalnya ya. ada teman-teman yang long distance, satu di negara mana, satu di Indonesia, ya ini Mm. case-nya berbeda. Kalau untuk kami pilihannya itu. Makanya satu berangkat, yang lain juga berangkat sampai Setuju. anak-anak juga siap. Ya, ya Tantangan alhamdulillah. Memang saya iya, ini karena suami juga orang yang kooperatif. Jadi suami saya biasanya bawa anak-anak saya sebulan atau 2 bulan sekali ke Medan, Bang Yusradi. Jadi di dalam mobil itu nggak ada orang lain. Anak saya ketika itu yang paling besar umur 4 tahun, hmm, yang nomor 2 itu umur 3 tahun. Jadi mereka berdua memang yang sedang lagi aktif-aktifnya, lasak-lasaknya. Jadi ya seperti itu setiap bulan, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, bapaknya, ayahnya itu membawa mereka ke Medan untuk bertemu dengan saya tanpa iya, ada yang menjaga di dalam mobil. Jadi mereka tuh udah ke depan lari, ke belakang mobil. Jadi
memang Iya, agak sebenarnya kan agak repot membawa dua iya. anak kecil yang umurnya sedang aktif-aktif, tapi alhamdulillah semuanya udah terlalui. Betul. Jadi apa yang dokter ini sampaikan itu ya kurang lebih sama seperti pengalaman kami. Jadi pas ibunya studi, anak-anak ikut, saya bawa mobil. Nah, cuma dengan SOP yang jelas. Nah, kamu duduk di sini ya, duduk di sini. Nah, sebaliknya waktu pas saya ke lapangan, ibunya yang menghandle karena kan lagi-lagi ini kan hasil keputusan bersama, berjuang bareng ya dengan segala risiko yang mesti ditanggung ya. Iya, benar. Waktu itu tantangan terberatnya apa? Ketika sekolah spesialis paru Iya, iya. ini Ini ya kan, Bang Elvis. iya, iya. Ya, tantangan terberatnya sebenarnya eh, dia tantangannya menjadi satu dalam arti yang pertama ya seperti itu Bang Yusudi, kami ini sekolahnya bukan lebih ke belajar duduk gitu bukan ya, karena kami kan Hmm, klinisi, dokter. ya. Jadi kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasien di rumah sakit. Jadi otomatis terkadang ya saya jam 3 atau jam 4 pagi sudah bangun, kemudian berbenah, kurang lebih jam-jam setengah 5 atau jam 5 pagi itu sudah sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya langsung memeriksakan semua pasien yang menjadi pasien saya. Jadi kami itu ada pembagian pasien. Nah, jadi setelah diperiksa dulu semua pasien, baru jam 7 mulai melakukan kegiatan, dosen sudah datang, baru kita laporkan hasil-hasil pasien yang sudah kami visitkan sebelum supervisor kami visitkan gitu Bang Yusrati. Jadi tantangannya ya yang pertama itu tadi otomatis harus bangun cepat, tidurnya kurang. Yang kedua, di balik kesibukan kami yang perginya dah dari subuh, pulangnya malam, harus ada misalnya ada tugas, jadi harus siap juga besok. Jadi Hmm, pulang-pulang dari sana kita nggak bisa istirahat, Bang Yusradi harus membuat tugas yang harus kita presentasikan untuk keesokan harinya. Kemudian waktu istirahat otomatis kan berkurang. Kemudian waktu makan juga otomatis terkadang sudah tidak tepat waktu karena namanya juga kita berhubungan dengan pasien, pasien datang udah dengan sesak nafas, jadi kita kan tidak bisa menunda untuk menangani pasien tersebut. Otomatis kita menunda waktu istirahat dan waktu makan kita. Nah, itu juga menjadi tantangan yang besar, Bang Suradi. ya. Kemudian yang ketiga itu tadi ya mungkin eh, pengalaman-pengalaman yang lebih dari sebelumnya. Yang sebelumnya saya dokter umum saya tidak pernah dapat, tidak pernah lihat pasiennya. Di dalam pendidikan spesialis paru ini baru saya lihat pasien yang mungkin terlalu sesak nafas, harus diapakan, pasien yang ternyata banyak cairan di parunya, harus dilakukan tindakan apa dan sebagainya. Dan yang memang membuat tantangan lagi ya itu tadi kita seorang ibu ya udah pasti biarpun sesibuk apapun pasti kita ingat anak ya Bang Yusradi. Jadi ya kangennya itu nggak terbendung lagi lah pokoknya. Mau Apalagi, nelpon kadang mereka hmm, iya udah mau nelpon tidur. kadang mereka tidur kan gitu. Pagi mereka belum bangun. Jadi ya banyak tantangannya lah Bang Yusradi. Ya, apalagi dengan situasi ya beban pekerjaan, tugas, teringat anak. Ya, kalau misalnya ada anak dipeluk aja kan le- capeknya itu hilang ya. Nah, hilang. Ini 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 masalahnya ini kan betul. berjauhan. Iya. Dan syukurnya suami mengerti, bisa paham situasi ini. Jadi sudah tahu Ya. nih waktu kuliah, kerja, mengerjakan tugas. Dan suami juga, jangan diganggu ibu lagi istirahat mungkin. Mungkin seperti itu, walaupun ya otomatis keluarga juga pastinya kangen, anak-anak juga. Dan semua bisa tersikapi ya. Waktu Ya, itu otomatis. selesainya tahun berapa? Tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Berarti itu sudah COVID.
Ya, sudah COVID. Jadi saya jadi di dalam pendidikan kita kan ada tingkatan-tingkatannya, junior, madya namanya dan senior. Jadi kebetulan saya ketika COVID di akhir 2019 awal 2020 itu saya sudah menuju ke semester hampir semester 6 Bang Jody. Plus 6 6 ya. ke 7. 6 ke 7 dan Itu tadi memang ya akhir-akhir masa pendidikan saya lebih banyak merawat pasien COVID dan saya pun kena COVID dulunya. sempat kena COVID. Ya, sempat kena COVID. Dan di akhir tadi kan suami sama anak-anak sudah di Medan. Anak-anak juga pindah sekolah ke Medan. Ya, tapi nah itu dia lagi ya tantangannya setelah udah pindah ke Medan di semester 5. Tadi kan saya bilang semester Hmm. masuk semester 6 COVID. Semester 7 udah COVID. Jadi saya memutuskan untuk memindahkan mereka lagi balik ke Takengon. Karena kebetulan memang satu masa pendidikan mereka karena COVID kan online, Bang Yusradi. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan karena saya selalu terpapar dengan pasien COVID, otomatis saya faktor resiko untuk terkena COVID. Nah, jadi saya memutuskan untuk memindahkan lagi mereka dengan ayahnya ke Takengon supaya yang saya feeling itu tadi, saya takut mereka kena dan ternyata memang saya kena COVID Jadi ini ketika itu. antisipasi saja dan tadi luar biasa ya membayangkan pisah, pindah ke Medan, situasi COVID, balik lagi ya ke daerah, berjarak lagi, walaupun sudah di akhir. Waktu Ya. itu jadi kuliah, rumah sakit, ada lagi nggak kegiatan dokter ini? Kalau selama pendidikan spesialis itu memang saya tidak bisa melakukan kegiatan selain memang fokus untuk eh, menjalani pendidikan ini Bang Yusradi. Memang kami sangat-sangat, seperti saya bilang tadi, kami Iya, sangat-sangat sibuk menghadapi pasien dan memang waktu kami lebih banyak habis di rumah sakit. iya. Dan alhamdulillah selesai Ya, di Alhamdulillah. ya IPK-nya berapa waktu itu, dok? Alhamdulillahnya 3,91 Bang Yusradi. Ya semua cum laude dong ya. Eh, Kebetulan waktu itu banyak kawan saya yang nilainya bagus-bagus. Ada yang lebih Jadi lagi, eh, hampir 4 berarti. ada lagi dari saya lagi dengan masa masa pendidikan lebih cepat dari saya. Ya, tetap ini luar biasa karena posisi emak-emak. Iya, Posisi emak-emak. Karena ini yang selalu saya sampaikan dok ke teman-teman yang menonton podcast ini. Jadi berbeda antara yang fresh graduate masih single dengan kita yang sudah berkeluarga, tantangan untuk kuliah. Apalagi betul. kuliah dalam usia tua dalam tanda kutip ya. Ini kan Iya, konsentrasinya juga sudah berkurang, belum lagi yang berjauhan, luar biasa tantangannya. Dan dengan situasi iya, yang betul. digambarkan tadi, bisa nilainya summa cum laude, ini luar biasa. Ya, kalau Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Kalau S1 dulu di USU juga. Saya S1 untuk mengambil dokter umum, saya kebetulan di Universitas Andalas Padang, Mas Redi. Oh, di Padang. Ya, Di UNAN ya. di Unan, Bang. Kenapa sampai memilih UNAN, tidak di Medan? Tadi kan sepintas disebutkan dari Aceh ya asalnya. Kenapa sampai Padang? Ya, karena itu tadi lagi ya, mungkin orang tua saya juga khawatir anaknya merantau. Jadi saya kebetulan ada tante saya, adik bapak saya di Padang, Bang Yusradi. Dan ketika tes di Padang, di Unan, alhamdulillah lulus di sana. Jadi saya memang di sana tinggalnya bersama adik bapak saya, Ya, ada keluarga di sana. ada Dan keluarga di sana. UNAN tadi pilihan pertama waktu tes itu. Ya, kebetulan pilihan pertama. Tesnya pengiriman kah? Kalau sekarang jalur prestasi ya, atau tes nasional? Nah, eh, tes
tesnya namanya itu sebenarnya bukan tes nasional ya Bang Yusradi. Sebelumnya memang saya udah tes untuk, kok dulu namanya kan kita zaman dulu UMPTN ya Bang UMPTN Yusradi ya? ya. Ya, ya. Ini Nah, ya kan zaman anak dulu. kelahiran Jadi memang 1980-an. awalnya saya di UMPTN ya? tahun, iya UMPTN kan tahun 2003. Ini lika-liku pendidikan saya nih ya. Iya, Jadi iya. saya tuh pertama awalnya malah nggak lulus kedokteran saya malah sebenarnya. Jadi tahun 2003 saya ikut UMPTN. Pilihan saya sebenarnya USU, rumah sakit USU kedokteran. Hmm. Kemudian pilihan dokter umum, pilihan keduanya dokter gigi di rumah sakit USU juga. Kemudian tidak lulus penyesuaian, jadi ya kecewa Dua-dua berat tidak kan lulus. pastinya. Ya, dua-dua tidak lulus tahun 2003. Tiga. Setelah lulus Oke. SMA lalu, saya berdiskusi dengan orang tua saya bilang, Mas saya ini aja lah dulu serius untuk ambil bimbingan belajar selama 1 tahun. Jadi tahun depannya saya baru coba lagi ke Universitas Andalas Bang Yusadi. Memang waktu itu saya langsung ambil yang namanya jalur khusus. Ya, jalur khusus mandiri ya. Ya, mandiri. Jalur mandiri ya. Berarti sempat setahun Ah, tidak kuliah karena ya, kecewa tadi tidak lulus di usunya, ya, kedokteran dan ya, dokter giginya, dan persiapan setahun bimbingan untuk bimbingan belajar. persiapan UMPTN ya. Untuk persiapan ini tadi Jalur langsung mandiri ambil tadi, jalur jalur mandiri. mandiri di Universitas Andalas. Iya. Dan ini kan Mm-mm. mandiri ya, mandiri. Ya, Kira-kira waktu itu berapa SPP di Unan itu, dok? dulu tahun 2004 itu SPP-nya kalau tidak salah saya 4 juta per semester 4 masih. juta per semester. 4 juta per semester. Nah, tahun 2004 dan uang uang masuknya total kurang lebih 50 juta. Ya, karena kan kedokteran ini kan terkenal mahal ya, yang medis Ya. ini ya, di mana-mana Nah, ya. Nah, ini sekedar gambaran buat teman-teman, tapi yakinlah selalu ada jalan, kemudian itu selalu ada. Kalau untuk yang namanya sekolah ya. Dan tadi tinggal di ya bareng keluarga ya di Padang ya. ya, dengan tapi itu memang selama pendidikan saya dokter umum 6 tahun itu memang ada beberapa waktu saya pindah untuk ngekos Iya, kayak tadi biar iya, lebih iya. mandiri. Iya, oke. Bisa diceritakan kegiatan di waktu kuliah, di luar perkuliahan, waktu pas S1 itu? Ya, kalau dokter umum itu memang kita lebih banyak belajarnya di fakultas. Nah, jadi waktu saya itu sistemnya udah sistem PBL namanya, Problem Based Learning. Jadi masa pembelajaran itu di SCAP-nya, sarjana kedokteran itu menjalani pendidikan 3,5 tahun. Itu khusus belajar di Fakultas Bang Yusradi. Kemudian setelah selesai 3,5 tahun, wisuda sarjana kedokteran, lalu dilanjutkan dengan yang namanya koas. Nah, koas ini dia kurang lebih sekitar hampir 2 tahun, kurang lebih koasnya ketika itu. Jadi koasnya ini, kalau koas dia lebih banyak ke rumah sakit dan lebih banyak berpapasan dengan pasien, berbeda dengan yang escape tadi. Setelah udah menjalani koas, baru wisuda yang kedua kalinya dengan kita dapati gelar dokter umum. Tapi di sela-sela menjalani pendidikan, kebetulan saya basic orang tua adalah berdagang, jadi memang saya dari kecil suka ikut berjualan dengan orang tua saya, Bang Suradi. Jadi saya ketika eh,
pendidikan eh, dokter umum, saya mengambil inisiatif untuk menabung uang dan membuka kedai baju kecil-kecilan di Padang, Bang Yusradi. Wah, ini keren ini ya. Dan masih sempat ya. Masih sempat Mencari waktu, mencari waktu karena hobi karena hobi dan dan tidak mau menyusahkan orang tua. ya buat ya membantu orang tua, buat jajan lah, buat tambahan jajan. Dan dan kita kan biasa ya waktu pas kuliah dulu ya, Dok ya, mencari part time buat tambahan jajan, membantu orang tua. Tapi ini keren. Jadi sambil membantu orang tua, kuliah dan berdagang. Iya, Bang Yusradi. eh yang dijual apa di kedai tadi? Yang dijual, ya, memang saya suka fashion ya. Oh gitu. Jadi Ya, saya jual baju, tas, dan sepatu. sekarang nggak jualan tas, baju, sepatu lagi. Masih. Kebetulan karena saya sudah mengambil pendidikan spesialis baru tadi, jadi memang kebetulan pendidikan tidak ada waktu. Jadi untuk sementara belum dilanjutkan hobinya, Bang Yusra. Berarti belum melanjutkan, Mak. Ini ada plan insya Allah ke depannya untuk Ya, melanjutkan lagi. insya Allah doakan, Iya, iya. mudah-mudahan. Jadi insya Allah waktu itu lancar ya dok ya antara kuliah, tadi koas, terus berjualan juga, dan dalam rangka membantu orang tua juga. Ya, Iya, alhamdulillahnya saya dikelilingi orang-orang baik semuanya. iya. Alhamdulillahnya dan tentu itu nggak Iya, terlepas dari doa orang tua juga. iya. Dan amal kebaikan, ya saya yakin amal kebaikan dokter ini ke orang juga. Ya, Iya. ketika Jadi kita memudahkan, orang akan memudahkan. Ketika kita berbuat baik, hal baik juga akan balik ke kita. ya. Dan Tentunya Bang Susati pasti bingung. Saya kuliahnya sibuk, tapi kok bisa ya, jualan sebenarnya itu, ya itu tadi. Alhamdulillahnya saya dapat pegawai yang saya udah nganggap dia adik saya sendiri. Jadi memang dia betul-betul bisa dipercaya. dia yang jaga toko. Jadi saya kuliah, iya. Jadi saya tinggal akhirnya tinggal follow up, tinggal observasi dia ketika sore hari saya udah pulang dari semua kegiatan saya. Oke. Nah, jadi ini Jadi tidak dia yang terlepas handle. dari manajemennya ya. Ya, Di tataran manajemennya, pendelegasian tugas, ini ada yang menjaga toko. Dan ini memang ya. secara yang menjaga toko ini amanah, bisa dipercaya, dan Alhamdulillah. tanggung jawab, Ya, sehingga ini bisa bisa jalan dengan baik. ya. Jadi kuliahnya Jadi saya jalan, dulu ya. misalnya apa belanja lagi barang habis, saya belanjanya biasanya ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu dari Padang kurang lebih sekitar 2 jam. Biasanya saya ambil waktu hari Minggu ketika saya libur. Itu Hmm. Bang Sedi. Ya, jadi minggu belanja, kemudian di stok di toko. Nah, selebihnya yang kerja tadi, yang mengatur, Ya, yang heeh. mengurus ya. Baru nanti pulang Mm-mm. kuliah, baru kontrol ya. Baru kontrol. Alhamdulillahnya orangnya sangat amanah dan sampai sekarang saya masih bersilaturahmi baik dengan dia. Orangnya di Padang. Sebenarnya orang Padang, kebetulan dia dapat suami orang Medan, jadi sudah pindah ke Medan. Udah Mas pindah ke Freddy. Medan. Ya, Dan pas ke Medan masih bersilaturahim kah? Ketemu? sih masih. Masih sampai Alhamdulillah sekarang ya. kalau saya sampai sekarang minimal ada masih chat-chatan, WA, pokoknya masih komunikasi. Oke, baik. Di samping berdagang, apalagi waktu itu kegiatannya selama S1? 6 tahun tadi ya. Ya, sepertinya itu aja sudah membuat susah membagi waktu ya Bang Sudi. Iya, 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 paham, paham. Karena Ketika saya bisa waktu, kegiatan yang lain kecuali mungkin di hari-hari libur. Di hari-hari libur saya mungkin pernah dengan teman-teman saya untuk hiking, naik gunung pernah.
di Padangnya. Untuk menjalani Cuma hobi juga, untuk menjalani hobi aja cuma untuk liburan, mengisi masa liburan Bang Yusradi. ya, saya paham yang dokter ini jalani karena pas S1, dok, saya tinggalnya di perumahan dosen. Jadi di perumahan dosen ini banyak anak-anak kedokteran, anak-anak teknik yang walaupun saya dari pagi ke sore malam juga padat, tapi membayangkan mereka Mm-mm. kampus, koas, belum lagi yang anak teknik. Jadi saya paham betul situasinya. Ya, dan waktu itu alhamdulillah lancar, selesai. Ini tetap hal yang luar biasa karena kenapa? Tadi berniat meringankan beban orang tua, kemudian berjualan, masih bisa membagi waktu, sementara mungkin yang lain ya full kuliah saja. Ya persis seperti saya S1 Ya, juga dulu. alhamdulillah memang Ya, bagaimana kuliah sambil kerja berorganisasi gitu dok dan dapat beasiswa. Ini kan tentu konsentrasinya nggak satu hal saja. ya. Ya, Alhamdulillahnya waktu saya berjalan itu Bang Yusradi, adik saya ya, sedang ini juga sedang menjalani pendidikan juga, sedang kuliah eh, jurusan kebidanan di Padang. Jadi memang orang tua saya karena kebetulan saya dan adik saya di bidang kesehatan kan mungkin ya Bang ya, Yusradi tahu sendiri kalau di bagian ya, kesehatan banyak pengeluarannya. Jadi ya saya ambil inisiatif untuk membantu minimal selama saya jualan, saya bisa kasih uang jajan untuk adik saya. Jadi uang jajan untuk adik saya, orang tua saya harus tidak kirim lagi gitu. ya. Orang tua menanggung SPP-nya saja ya, sama uang kos. Ya, Atau kosnya barengan. ya. Jadi ya kosnya bareng, Oke, kosnya kosnya bareng. bareng. Pada Karena saat itu juga saya mampu, alhamdulillahnya mengkredit sepeda motor sendiri dari ya hasil saya jual baju. luar luar biasa. Jadi ya ini juga terjawab kenapa sampai berjualan meringankan beban orang tua karena memang saat bersamaan adiknya juga kuliah. Nah, ini cerita ini sama seperti saya satu dok. Jadi kami juga tiga sekaligus kuliah, kakak dua di atas. Dan saya waktu itu hampir nggak lanjut. Saya bilang ke almarhum bapak, Pak, saya nggak usah lanjut dulu, biarlah kakak dulu selesai. Khawatir Hmm. satu pun nggak selesai karena memang kan orang tua bertani, Ya, berkebun, bersawah. Nah, cuma karena orang tua supportnya luar biasa, ngasih semangat, Kak, udah lanjut kuliah, asal kamu mau kuliah, nguli pun mau. Begitu kata orang tua, yang penting kamu kuliah yang benar. Makanya bagaimana kuliah, bekerja, part time, yang bisa menghasilkan, dapat beasiswa sambil berorganisasi. Nah, ini luar biasa, karena ya. kan konsentrasinya nggak kuliah saja. Dan tadi coba membantu orang tua juga. Kalau sekolahnya dulu di Padang, di Medan. Kalau SMA-nya saya di Medan, Bang Swedi, di SMA Sutomo 1 Medan. SMA Sutomo 1 ya. Ya, SMA Sutomo ini kan sekolah favorit di Medan. ya. Walaupun swasta, ini kan favorit ya. Ya, ke SMP-nya di mana? Di Medan Kalau juga, SMP, SD-nya. SMP bukan SMP 1 Takengon. Iya, SD juga di Takengon. Ya, Dokter ini asalnya dari mana sebetulnya? Medan, Padang, apa Takengon? ya pindah-pindah ya Bang Swedi ya. Iya, Nggak jelas ya. Sebenarnya saya ini orang Takengon asli. oh dia di Takengon. Takengon di mana? Takengon. Kalau rumah orang tua saya itu di Jalan Malim Dewa. Jalan Malim Dewa. Ya, Iya, Jalan Malim Dewa. saya juga dari Takengon dok. Oh iya, ya, Bang Yusradi ya. Daerah mana Bang Yusradi? Kalau saya di Bebesen saya. Oh, Bobesen. Iya, Hmm. Jadi Bebesen Sipangpat ke kanan. iya, iya. Ya, jadi kalau Jalan Malim Dewa itu saya nggak asing lah. Salah satu dulu waktu pas sekolah saya biasa ya kumpul dengan teman-teman di Rakanayu.
Ada Ya, Tukurakan Ayu di sana dulu. Sekedar makan mie sebenarnya itu goreng. orang tua saya tuh Bang Oh gitu. Yusradi. Oh gitu. Iya, Oh jadi orang tua berjualan Tukurakan Ayu iya. itu yang di Jalan Malem Dewa. Tukurakan Ayu. Dan beliau itu orang tua saya. Jadi orang tua saya basicnya berdagang. Orang tua basicnya berdagang, berarti bakat berdagang ini dari orang tua. Ya, betul. Saya sering Jadi ya, membantu orang tua dari kecil Bang itu. ya jadi ini juga relate ceritanya dok. Eh, Jiwa entrepreneurship karena memang tidak terlepas dari sosok orang tua selaku role model ya. Dan dari kecil itu sudah Ya, dilibatkan berdagang, ada ya, lingkungan berentrepreneur, orang tua sebagai contoh dan anak-anak terlibat langsung, include dokter ini ya. Jadi di tempat dokter ya, ini ya. tuh kalau kami dengan teman-teman dulu pas SMA dok, walaupun nggak sering ya, di atas kami, di atas itu. Lantai duanya ya Bang Yusradi Lantai ya. dua ya, di Jadi situ tempat lantai makanan ya. satu ya market, lantai duanya restorannya. Iya. Oh, ternyata ya Jadi kita dulu jadi ya gimana dong? jadi dulu saya dari SD Bang Yusradi, saya Ya. itu udah diajarkan orang tua saya untuk berdagang, khususnya papa saya ya. Jadi Hmm. dulu dia untuk meningkatkan apa ya skill kami untuk berjualan, dia pancing dengan misalnya saya SD, kalau kami istilahnya tuh ada GP atau anak gombal, dia kertas, ada baju-bajunya, jadi bisa bongkar pasang. Kalau dulu harganya cuman mungkin 25 perak Bang Yusra di zaman dulu. Ya, Nah, waktu itu itu saya masih bawa ada. ke sekolah untuk saya jual. Iya, zaman dulu. Jadi hasil penjualan barang-barang yang saya jual tadi dari sekolah itu saya balikkan duitnya semuanya ke orang tua saya. Tapi ya itu tadi orang tua saya untuk menaikkan peminat kepeminatan saya melalui berdagang, uang yang hasil kerja keras saya tadi dia nggak terima, dia semuanya kasih untuk saya. Jadi saya besok-besoknya jadi makin semangat untuk berjualan. Iya. Iya, Dan minta nambah lagi. minta nambah lagi. Apalagi dulu tuh barangnya tinggal diambil di toko sendiri, di Ya, toko orang tua tanpa modal kan. tanpa Nah, hasil modal. jualnya adalah uangnya semua untuk saya kan. Akhirnya ya sampai sekarang ya jadi hobi jualannya. Iya. Jadi itu secara nggak langsung sebenarnya orang tua mendidik bagaimana berentrepreneur ya. Langsung berdagang. Tanpa Ya, modal ambil barang, yang penting lapor, jujur ya. ya jujur itu kan melatih kejujuran Iya, sebenarnya iya. kan. Tanggung jawab, amanah, Hmm. kejujuran, bisa Ya, dipercaya. ya. Jadi Hmm. makin termotivasi, akhirnya minta lebih lagi, dapat duit Iya. lagi. Ya, Akhirnya berlanjut sampai SMP. SMP enggak SMP saya sibuk juga SMP, banyak kegiatan, banyak les. Kemudian ke SMA, malah malah sebenarnya SMA lebih sibuk juga. SMA karena tadi ya, kan di Sutomo. ya. Jadi sekolah saya itu Bang Suadi dari pagi sampai jam 4 sore. Pulang saya jam 4 sore, saya baru pergi ke pasar. Pasar kalau Abang tahu di Medan eh, pajak petisa namanya Bang. Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Jadi ada satu langganan mama saya di situ, langganan baju. Ini cicinya baik, cicinya ini mau kasih eh, baju ke saya, tapi saya nggak pakai modal nih Bang Yusradi. Hmm. Saya ngambil baju di toko cici itu, lalu saya jual. Nah, barang yang laku tadi, saya setor duitnya ke cici, yang nggak laku saya balikkan. Nah, itu atas kepercayaan dia sama saya lah ya, makanya dia kasih kan. Jadi itulah, jadi saya pun berjualan di SMA, bangku SMA dengan tanpa modal juga Bang Suradi. Dan Jadi dulu pernah pertama kali ya, saya jual baju itu ke teman-teman saya dapat uang 1,5 juta, jadi saya sangat-sangat happy gitu kan. 1,5 juta di tahun Ya, itu nilainya besar sekali. ya besar.
Karena itu Ya, kurang lebih tahun 2000 atau 2001. ya. Jadi sekolah sambil berdagang, meneruskan yang diajarkan orang tua dan hobi tadi ya. Iya. Iya, eh, kita Sebenarnya mungkin saya berjualan sambil sekolah itu saya nggak beban sama saya karena mungkin ya itu tadi udah menjadi hobi saya Bang Yusadi, jadi suka saya. ya ini hobi yang menghasilkan cuan. Ya, hobi yang menghasilkan. Jadi kalau hobi yang menghasilkan cuan, sesuatu yang kita nikmati itu kan nggak ada capeknya sebenarnya. Ya, nggak ada capeknya. Dan tadi ini penting teman-teman dari apa yang disampaikan dokter ini, modal kepercayaan. Nah, karena kan kepercayaan ini mahal ya, ya. Dan bagaimana memaintain hubungan ini dan ini terbentuk dari orang tua juga dengan Cici tadi ya. Iya, Jadi sekolah berdagang dan ini yang jadi target pasarnya teman-teman sekolah. ya betul, sangat betul, sangat benar betul Yusadi. Nggak ada I- yang, makanya saya dari dulu berprinsip kalau bisa berteman dengan semua orang. Karena dengan berteman semua orang kita dapat relasi, dapat pelanggan. Iya, karena ini pasar dan jangan sampai Ya, nggak bagus hubungannya ya. iya betul. Karena kalau nggak bagus mengurangi pasar. Ya, mengurangi pasar. Iya, Betul sekali. waktu pas sekolah itu ah, kan ada les juga ya pastinya. Karena kan ini untuk persiapan Ya, masuk ke PTN hmm. Karena bisa memang ya sekolah ketika saya sekolah SMA di Sutomo itu memang kurikulumnya bisa dibilang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan di Takengon Bang Yusradi. Jadi memang awal-awalnya terus terang saya tidak sanggup sebenarnya awalnya. Nilai saya sangat-sangat jelek ketika masuk awalnya di SMA Sutomo. Kemudian apa orang tua saya berinisiatif untuk ngambil les privat, mengundang guru datang ke rumah langsung. Jadi lebih fokus belajar. untuk mengimbangi kekurangan di sekolah tadi. Karena Iya, secara pelajaran tertinggal dengan apa yang didapat di Takengon waktu itu ya. iya. Mm. Ya, dan waktu itu pastinya IPA ya, mengambil IPA untuk kedokterannya. Saja, Pak. Ya, benar. A- ada lagi selain sekolah, les, berdagang, kegiatan yang dilakoni waktu itu? Ya, itu tadi Bang Sri kayaknya udah nggak sanggup lagi yang lain.